pendidikan agama Islam. Silakan kalian dirapikan dulu pakaiannya atau dilihat-lihat di bawah kalian ada sampah atau tidak? Tidak. Karena apa, ruangannya sudah rapi ya? Baik, sebelum Ibu absen, silakan kita berdoa dulu. Dipimpin oleh satu orang. Ayo berdoa. Pak, silakan dipimpin untuk berdoa deh Pak. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Oke, baik ya. Sebelum absen, dalam rangka menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita semuanya berdiri. Silakan dipimpin oleh satu orang, Repa, untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam rangka menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Ibu akan menjelaskan materi tentang sejarah ya, materi tentang sejarah. Sebelum Ibu nanti bertanya kepada kalian, di sini kalian bisa melihat tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, nanti Ibu akan sajikan sebuah video. Silahkan kalian lihat video itu, amati oleh kalian, dan dengan melihat video itu, kalian bisa menguraikan sejarah peradaban Islam pada periode klasik dengan sistematis dan benar ya. Nanti bisa dilihat videonya. Kemudian kalian bisa mencari dari berbagai sumber tentang apa? Tentang contoh-contoh kemajuan Islam pada masa kejayaan sesuai dengan fakta yang terjadi di masa lampau. Yang ketiga, yaitu menggali informasi tentang apa? Tentang penyebab ataupun faktor-faktor kemajuan peradaban Islam pada masa klasik dengan sistematis dan benar. Baik, nah sebelum itu Ibu akan absen dulu ya, di absen. Ajril Hadir. ada, oke. Kemudian Dea hadir, Dea hadir. Nuraini Hadir. hadir, oke ya. Ada yang tidak hadir siapa hari ini? Kak, kenapa Aang tidak hadir? Sakit. Ya, kita doakan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Ibu tadi sudah menjelaskan, menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini, dan selanjutnya silakan kalian amati video ini ya. Coba Ibu cek dulu videonya. Ya. Kita sebagai manusia yang diberi akal
lagi. Gerakan berputar. Kita bagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok. Nah itu kita bagikan kertas ini. Oke, silakan didiskusikan dulu dari video itu, dari tayangan yang sudah ditampilkan. Kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan ya dari pembelajaran yang sudah ditampilkan? Ya, Pak, kelompok putih. Oke. Silakan didiskusikan dulu kira-kira materi yang bisa nanti kalian presentasikan ke depan oleh perwakilan kelompoknya, gitu ya. Dari diskusi kelompok kami, periodisasi sejarah Islam. Menurut Hardas Dion dalam bukunya Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, membagi sejarah Islam menjadi 3, yaitu 1. Periode klasik dari 650 sampai 1250 merupakan masa kejayaan Islam yang dibagi menjadi 2 fase. 1. Fase ekspansi diintegrasi dari 650 sampai 1000 Masehi. 2. Fase disintegrasi dari 1000 sampai 1250 Masehi. 2. Periode pertengahan dari 1250 sampai 1500 Masehi merupakan fase kemunduran Islam yang terjadi menjadi 2 fase. 1. Fase kemunduran dari 1250 sampai 2000 dari 1250 sampai 1500 Masehi. 2. Fase munculnya ketiga kerajaan dari 1500 sampai 1800 Masehi yang dimulai zaman kemajuan dari 1500 sampai 1700 Masehi dan zaman kemunduran dari 1700 sampai 1800 Masehi. 3. Periode modern dari 1800 sampai sekarang merupakan periode kebangkitan umat Islam dengan munculnya para pembaharu Islam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang dari kelompok pink, silakan yang mempresentasikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok pink akan mempresentasikan fase kerja kelompok kami. Masa kejayaan Islam terjadi pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Pada periode ini terdapat kerajaan besar yakni Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan keluasan wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya
kemajuan peradaban Islam pada saat itu. Nah, sebelum itu mungkin kalian pernah nggak di sekolahnya dulu pada saat ada MTS, SMP, belajar tentang sejarah Islam, belajar? Belajar. Apa yang kalian pelajari SKI ya waktu itu? Ya. Sejarah kebudayaan Islam. Di dalam sejarah kebudayaan Islam yang sudah pernah kalian pelajari pada waktu di SMP, di MTS, itu membahas apa saja? Silakan, Dea. Tentang Bapak Urasidin, Bu. Oh iya, itu dia ya. Dia menjawab tentang Bapak Rasidin. Siapa aja pemimpinan Bapak Rasidin? Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Iya. yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Nah, tahu nggak kamu kenapa Abu Bakar itu digelari atau dinamai As-Siddiq? Nggak tahu, ada yang tahu? Tidak. Apa As-Siddiq itu? Jujur. Nah, maksudnya apa ya? Kenapa Abu Bakar pada saat itu dinamai As-Siddiq? Ada yang tahu? Karena apa? Ya, karena apa? Karena beliau orang yang jujur. Ya, karena beliau orang yang jujur. Kayak gini, ketika Rasulullah SAW yang melakukan Isra Mi'raj, waktu itu orang yang pertama kali membenarkan, meyakini kejadian itu atau peristiwa itu dari kalangan sahabat itu adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi orang yang pertama kali meyakini, membenarkan ajaran yang dibawa oleh Rasul pada saat itu adalah Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar itu digelari As-Siddiq, ya, yang pertama membenarkan. Nah, di dalam sejarah, kalau kita bicara sejarah, sebelum nanti kepada dinasti-dinasti yang sudah tadi kalian sebutkan, bahwa sejarah Islam itu banyak mencetak begitu ya, mencetak pembaharu Islam atau pemikir-pemikir Islam di bidangnya. Nah, kalau kita lihat sejarah bahwa di dalam penyebaran Islam pada saat Rasulullah berdakwah itu banyak sekali kendala yang dirasakan oleh Rasulullah, gitu ya. Nah, di dalam sejarah ada yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, masih ingat? Apa itu as-sabiqun al-awwalun? Ada yang tahu? Orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, termasuk di dalamnya siapa? Yang tadi Abu Bakar As-Siddiq. Oke, itu ya sekilas kita review lagi pembelajaran yang sudah kalian pelajari di masa lampau, artinya beberapa tahun ke belakang pada saat kalian di SMP ataupun di Sanawiyah. Nah, kalau kita di sini pembelajaran materi kelas 11 gitu ya, aspek sejarah itu membahas tentang masa kejayaan Islam yang sudah tadi kalian sebutkan periodisasinya gitu ya, dibagi menjadi tiga. Itu ada periode apa tadi, Reva? Ada periode klasik, kemudian dan periode periode pertengahan dan periode modern. Oke, sekarang kita akan melihat kembali ini video tentang apa saja yang menjadi faktor-faktor kemajuan peradaban Islam pada saat itu, ya, baik dinasti Umayyah ataupun dinasti Abbasiyah. Nah, di sini kalian boleh perhatikan lagi. Nah, itu ya, mau didengarkan. Islam sebagai anak alam dan yang keempat Islam sebagai agama dakwah sekaligus perkembangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ekonomi. Ada beberapa faktor eksternal yang menyebabkan kemajuan Islam pada masa itu adalah sebagai berikut. Pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, pada masa periode klasik, usaha dan kitab-kitab asing
Nah ini ya, silakan jadi soal kalian nanti jawab. Soalnya ini silakan nanti jawab. Silakan didiskusikan, yang lain diskusi lagi karena ini kita membahas tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi beda kelompok yang bisa menjawab. Nanti silakan dijawab ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberi pertanyaan. Selain karena faktor internal dan eksternal, masa kejayaan Islam pada masa Bani Abbasiyah juga dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya satu, menjalan Al-Quran secara maksimal. Nah, itu bagaimana maksudnya? Silakan, ada yang bisa menjawab? Temannya yang lain? Saya Ya, silakan. Ke depan. Nah, itu ya jawabannya. Jadi, silakan duduk lagi. Kalau terima kasih, kasih tepuk tangan ya. Ya kan, berani ke depan, berani menyampaikan pendapat, kemudian bertanya, kemudian dijawab oleh temannya. Karena ini kalau bicara masalah sejarah, ingatan kita itu harus flashback, ya, mengingat lagi ke masa lalu. Karena sejarah itu terjadi di mana? Masa lalu. Bukan mantan ya, bukan. Masa lalu. Gitu. Kalau mantan dibuang nggak? Dibuang. Sejarah buang tidak? Tidak. Mudah-mudahan kalian dalam mempelajari materi ini semakin cinta kepada sejarah. Amin. Sejarah Islam itu sangat banyak sekali, sangat panjang perjalanannya kalau kita bahas. Nah, itu diantaranya tadi ada faktor-faktor kemajuan dan kemundurannya juga ada. Tapi yang kita bahas adalah faktor-faktor kemajuan dari dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Salah satunya yang disebutkan oleh teman kalian itu adalah faktor kemajuan yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah. Ya, salah satunya kenapa tadi pertanyaannya? Selain faktor internal dan eksternal itu kan ya, ada juga faktor lain, diantaranya tadi konsistensi terhadap ajaran Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran kan banyak perintah di dalam Al-Quran, ayat-ayat dalam Al-Quran tentang apa namanya, perintah untuk menuntut ilmu. Nah, itu di dalam Al-Quran. Bahkan kedudukan orang yang berilmu pun akan ditinggikan oleh Allah, kan gitu ya. Ada ayatnya kan? Ada ayatnya tentang apa namanya, bahwa orang-orang yang berilmu itu akan diangkat, ditinggikan derajatnya. Tahu nggak? Ada yang tahu bunyinya? Oke, kita baca bareng-bareng ya. Ibu pimpin dulu nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo belajar lagi, karena memahami Al-Quran itu perlu dengan artinya supaya kita paham maksud dari ayat itu apa, gitu ya. Kalau kalian tidak memahami artinya, mempelajari artinya, maka kalian tidak akan paham itu maksudnya apa, gitu. Nah, ayat itu menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang berilmu, bahwa orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ya, fa'ilaul ladzina amanu minkum, orang-orang yang berilmu, beriman, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah beberapa derajat. Ya, mudah-mudahan termasuk kita, karena kalian kita semua sebagai orang yang sedang belajar menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita ya. Amin. Ya Allah, ya Allah. Amin. Oke, nah itu diantaranya. Sebelum diakhiri, ya, ada yang ingin kalian tanyakan kepada ibu? Mungkin ada yang kalian belum paham. Silahkan yang
Saya Bu. Ya, silakan, Kakak. Melaksanakan isi hadis, bagaimana maksudnya Bu? Oh, itu kan kaitan dengan tadi ya, selain faktor eksternal dan internal itu, bahwa dinasti Abbasiyah itu sangat maju, sangat pesat perkembangannya, karena salah satunya selain daripada tadi konsistensi terhadap ajaran agama Islam, juga konsistensi mempelajari hadis. Nah, itu maksudnya gini, banyak di dalam hadis tentang perintah-perintah untuk menuntut ilmu. Kita dengar nggak? Ada hadis yang utubul ilma walau bisin, itu hadisnya ya. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Misalkan hadis yang lain, utubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tahu kan? Perintah itu untuk mencari ilmu itu dari mulai lahir sampai masuk liang. Kalian sekarang wajib tidak menuntut ilmu? Wajib. Sampai kapan wajibnya? Sampai ke liang. Kalau bicara tentang masalah ilmu, kalian itu sekarang posisinya sebagai apa? Ya, belajar. Belajar itu dalam bahasa Arab disebut apa? Muta'alim. Oke, jadi kalian itu posisinya sekarang sebagai muta'alim, orang yang sedang belajar ilmu. Nah, bicara tentang muta'alim, ada hadis dalam kitab Mukhtasar Hadis itu dijelaskan udu aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlah. Nah, hadis itu mengingatkan, memotivasi kepada kita bahwa jadilah kita sebagai orang alim, berarti orang yang berilmu. Sudah berilmu belum? Belum. Berilmu berarti kita harus belajar. Kalau belum berilmu, maka kita semua sebagai muta'alim, orang yang belajar ilmu. Kalau tidak bisa menjadi muta'alim, maka jadilah mustami'an. Apa itu mustami? Orang yang mendengarkan. Kalian juga sebagai mustami'an, audien ya, orang yang mendengarkan ilmu. Yang terakhir jadilah muhibban, atau orang yang muhibban apa? Mencintai ilmu. Nah, gitu deh, betul ya, mencintai ilmu. Jadi kita itu selain dari mendengarkan juga harus cinta terhadap ilmu. Mudah-mudahan kita semua ahli ilmu ya, cinta terhadap ilmu. Tapi kata hadis itu, janganlah walau takun khamisan fatahlah. Janganlah menjadi yang kelima, akan celaka. Apa itu yang kelima? Ya, yang tidak masuk kategori yang empat tadi. Ada nggak adil gitu nggak? Nggak ya, adil ya. Tidak mau jadi yang kelima, Adil ya? Iya, Bu. Maunya jadi yang berapa, Adil? Mau jadi yang satu, tapi insya Allah kita bisa jadi yang nomor satu. Walaupun posisinya hari ini masih ada di posisi 2, 3, dan 4 begitulah ya. Asal jangan jadi posisi yang kelima. Karena apa? Posisi yang kelima itu akan celaka. Itu ya. Tidak mau menjadi orang yang berilmu, tidak mau belajar ilmu, tidak mau mendengarkan, bahwa tidak mau mencintai ilmu, nah itu akan celaka. Oke ya, sebelum ditutup, Ibu akan coba menyimpulkan materi ini. Kira-kira ya, sebelum disimpulkan, ada nggak yang bisa menyimpulkan dari kalian? Apa sih pelajaran yang kita bisa ambil itu pada saat kita mempelajari materi ini? Ada? Silakan. Repa, Dea, mungkin lain nih. Farhan, Bu. Farhan, Farhan kenapa? Lagi sakit nggak? Enggak ya, mudah-mudahan sehat. Itu. Siapa? Oke, Ibu akan coba simpulkan dalam kebaikan. Kemudian kita harus belajar tentang ilmu-ilmu yang lain. Ya, kita tidak hanya cukup mempelajari Al-Quran, tetapi kita juga harus mempelajari hadis dan ilmu yang lain. Karena di dalam hadis juga banyak perintah pada kita untuk mencari ilmu. Ingat, ilmu Allah itu sangat banyak. Kewajiban kita adalah mencari ilmu minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai kita lahir sampai masuk ke liang. Itu yang mungkin bisa kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Dan untuk minggu depan, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya. Silahkan kalian cari siapa saja ilmuwan-ilmuwan muslim di bidang ilmu pengetahuan. Oke ya, sekali lagi tugasnya apa? Mencari tentang ilmuwan-ilmuwan muslim yang berjasa di bidang ilmu pengetahuan.
ilmu pengetahuan yang sudah tadi disebutkan. Sebenarnya tadi sudah ada 2 ya, karena memang ilmuwan-ilmuwan itu sangat banyak. Nah, selanjutnya Ibu akan tugaskan kalian untuk searching, mencari materi di minggu yang akan datang.